Makanya kita sering katakan kepada anak-anak yang mau belajar di sini, kalau datang ke Hadramaut bawa gelas kosong. Ingat, kita di Tarim, bukan di Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Ahlan bikum di Balik Podcast. Seperti biasa kita masih ngobrol dari Tarim. Dan untuk episode kali ini kita kedatangan tamu yang dari tamu, Zat. Jadi biasanya kita ini ngundang santri, tapi kebetulan ada tamu yang datang ke sini dan ada masukan dari beberapa teman yang di Darul Mustafa. Ada Ustadz Ilham katanya masuk ke sini. Kenapa antum gak undang di podcast gitu? Akhirnya ntar deh anak coba hubungin murafiknya beliau gitu. Ahlan bikum, Zat. Kayak Zat sehat? Alhamdulillah Masya sehat. Allah, Masya Allah. alhamdulillah. Barakallah fiik. Udah lama gak ziarah sini, Zat? Ya, hampir 1,5 tahun. 1 tahun, Masya Allah. Ya, 1,5 tahun ada ziarah ke sini. Biasanya tiap tahun. Masya Allah. Alhamdulillah. Tamam. Kita ini pengen apa Zat ya, pengen mentoladani dengan orang-orang dulu gitu ya, orang-orang yang patut kita jadikan qudwah untuk di Darul Mustafa sini. Nah, Ustadz, kita bisa diceritakan masa-masa antum waktu masih di Darul Mustafa ataupun reality perjalanan antum dari Indonesia ke sini gimana, Ustadz? Masya Allah. Nah, untuk perjalanan kita ketika ke sini, sebelumnya itu memang para alumni hampir sangat sedikit, bil khusus kita yang berada di Banjarmasin, sangat sedikit para alumni dari Hadramaut yang ada di sana, sehingga ketika kita ingin mencari tahu tentang Hadramaut itu agak sedikit di sana, harus mencari ke sana kemari dulu baru kita tahu tentang Tarim Hadramaut seperti itu. Nah, kemudian perjalanan kita ketika ingin melanjutkan studi kita di Tarim Hadramaut, bagaimana pada ketika itu ketika kita kelas 2 Ulia kalau tidak salah, di Banjarmasin, sudah ada di sana terpikir untuk kemana studi kita selanjutnya. Dan ya alhamdulillah dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan studi ke Hadramaut, tepatnya di pondok pesantrennya Guru Mulia Al Habib Umar di Darul Mustafa. Masya Allah. Nah, pada saat itu berarti tahun berapa saat antum berangkat ke sini? Berangkatnya kita pada saat itu kalau tidak salah tahun 2006. 2006, Masya Allah. Iya, 2006, pertengahan 2006. Kemudian nyampe ke sini di awal Ramadan. Awal Ramadan. Nah, saya ingat awal Ramadan telah selesai sholat tarawih di Musalla Ahlil Kisah, kita datang sama rombongan. Nah, Insya Allah. Berapa orang Zat yang waktu itu rombongan antum? Berapa puluh kemarin, soalnya kemarin itu ada keberangkatan pertama, kedua, ketiga, dan kita pada saat itu keberangkatan yang terakhir. Masya Allah. Nah, di akhir Sya'ban kebetulan sudah mau Ramadan ketika itu. Nah, ya yang kita ingat yang satu pesawat sama kita ada di sana Abdullah Attas, ada lagi yang lainnya. Hampir lupa kita orang kemarin siapa-siapa. Masya Allah. Nah, semua orang kan punya cerita tersendiri ya tentang reality perjalanan gitulah dari Indonesia ke sini. Tentunya pada saat itu kan bukan nggak seperti sekarang gitu. Semua orang udah terhubung dengan internet ataupun gimana gitu. Benar. Pada saat itu sendiri maksudnya cerita perjalanan antum tuh gimana gitu? Mungkin ada kesan yang nggak bisa dilupakan sama teman-teman gitu kan? Iya. Memang di zaman kita kemarin itu internet memang sangat minim. Bahkan ketika kita di sana mencari tahu tentang website Darul Mustafa itu pun harus ke mana dulu kemarin itu kan minta bukakan sama teman, karena kita enggak bisa urusan internet, minta bukakan di sana Darul Mustafa. Maka muncullah di sana tentang tentang Darul Mustafa. Kemudian Masya Allah kita lihat di sana foto-foto kegiatan Darul di Darul Mustafa. Sampai di sana keberangkatan kita pun tidak, ya beda lah dengan zaman sekarang kan. Memang benar apa yang dikatakan tadi, bahwasanya internet sudah ada. Kemudian berbagai macam di sana mudahnya kita untuk berhubungan dengan keluarga. Dan kita dulu ya Allah, ya handphone yang sekedarnya sampai di sini tidak bisa ngabarin keluarga terlebih dahulu, ya seperti itulah. Nah, terus kesan antum ketika baru sampai ke Tarim, Zat? Awal mulai menginjakkan kaki antum ini di kota Tarim. Pasti ada kesan yang semua orang bisa merasakan
perbedaannya gitu kan Ustaz. Gimana ya? Kesannya itu ya tidak nyangka. Tidak nyangka bener. Tidak nyangka bahwasanya kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala Subhanallah. untuk datang ke kota yang sangat mulia, Nah, yang dijuluki dengan kota seribu wali, yang dijuluki dengan kota As-Siddiq, yang dijuluki dengan kota yang sangat penuh dengan keberkahan di dalamnya. nah, Dan itu ketika kita datang kan awal-awal Ramadan ketika kita Masya datang. Allah. Otomatis di sana ya kita tahu semua bagaimana sholat tarawihnya kita di tempat kita dan bagaimana sholat tarawihnya di sini bersama Habib Umar seperti itu kan. Nah, Jadi sangat terkesan luar biasa loh dan bagaimana di sana ibadahnya para ahli tarim mereka hidupkan Ramadan siang dan malamnya penuh dengan Subhanallah. ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan itu yang membuat kita sangat terkesan dengan para penduduk ahli tarim di sini. Subhanallah. Nah. Pendidikan antum saat waktu sebelum masuk ke Tarim ini gimana? Nah, pendidikan kita madrasah 6 tahun. Setelah itu pondok pesantren di Al-Falah Banjarbaru 6 tahun. Jadi ketika kita sampai ke ketika kita sampai di Darul Mustafa, umur saya ketika itu 16 tahun. Masya Allah. 16 tahun ketika sampai di Darul Mustafa 16 tahun. Masih ABG Ustaz ya. Masya Allah. Alhamdulillah. Nah, Kenapa antum ini milih ke Tarim Ustaz? Padahal mungkin ada iya. university lain ataupun pondok pesantren lain yang di luar negeri gitu. Nah, sebenarnya setiap sekolah di sana sama. Hmm. Tujuannya tidak berbeda. Hmm. Namun kenapa kita jadi memilih Tarim dan kenapa kita jadi memilih Darul Mustafa? Ya, kita memilih Tarim dan kita memilih Darul Mustafa karena memang dari kelas 3 sanawiyah pada saat itu kita sudah menginginkan untuk belajar dan menginginkan untuk di sana duduk dengan guru mulia Habib Umar. Bahkan ketika kelas 3 sanawiyah kita sempat di sana ingin meneruskan studi kita, berhenti di 3 sanawiyah, meneruskan studi di Darun Nasyiin Lawang. Namun keluarga tidak setuju dan diteruskan sampai 3 aliyah. Dan setelah 3 aliyah ya kita memilih Darul Mustafa karena terkesan dengan cerita-cerita. Kita membaca cerita-cerita, kita membaca di sana tentang akhbar, tentang berita-berita bagaimana di sana kentalnya Ahlus Sunnah wal Jamaah yang ada di sini seperti itu. Nah, itu di antaranya. Di antaranya. Sebenarnya masih banyak lagi Ustaz. Masya Allah. Antum masih kenal nggak Ustaz? Sahabat seperjuangan satu angkatan antum gitu. Sahabat seperjuangan yang masih ada di sini. Yang masih ada di sini ataupun yang udah terjun di medan dakwah di Indonesia gini. Yang masih ada di sini yang satu duf'ah sama kita yang tahun 2006 tuh ya. Itu di antaranya Ustaz Abdul Qadir Kailani. Masya Allah. Itu duf'ahnya kita. Kailani. Iya. Di Palembang Fakhri bin Syekh Bakar. Habib Fakhri. Fakhri bin Syekh Bakar ada. Itu duf'ahnya kita juga. Masya Allah. Siapa lagi duf'ahnya kita? Allah salli alaihi. Ada Abdullah Al-Attas yang sekarang Masya Allah biasanya tampil di televisi. Pemain sinetron artis ya Abdullah Al-Attas. Masya Allah. Nah, banyak lagi di sana teman-teman kita alhamdulillah. Keadaan pada masa itu ataupun tempo ketika antum masih di sini kan mungkin dengan sekarang tertibnya ini beda-beda Zat ya. Iya. Bisa diceritakan nggak Zat? Maksudnya manhaj ataupun kurikulum yang masa-masa antum tuh masih di sini. Kalau dari segi kurikulum tentu di sana tiap tahunnya ada perbedaan dan itu memang kita kita serahkan sepenuhnya kepada pihak yang terkait karena ya itulah di dalam dunia pendidikan pasti ada di sana perubahan-perubahan yang itu perubahan tersebut munculnya karena ada evaluasi daripada tahun-tahun yang sebelumnya. Dan adapun dari segi azkar, daripada azkar dari semenjak kita sampai saat ini tidak ada yang berubah. Tapi kalau dari segi taratib, dari segi tertib kurikulumnya ya tentu di sana berubah. Tentu di sana berubah dan tidak seperti di zaman-zaman kita terlebih yang dulu. Dan Masya Allah santri-santri sekarang kalau kita ketemu ya kita rasa malu. Kita nanya udah berapa tahun di sini?
Ada yang 6 tahun, 7 tahun, ada yang 9 tahun. Kita rasanya malu. Orang udah 9 tahun di sini, kita dulu ya Allah. Bentar doang di sini kita. Tapi sebenarnya orang-orang dulu ini penuh dengan kesempurnaan, Ustaz. Kita lama di sini tapi dengan kekurangan. La ilaha illallah. Insyaallah Habib Umar kamil. Naam. Hadu yukammil. Kamil. Naam, yajibur kullu. Ustaz, apa ya? Manfaat yang antum dapat selama di Tarim gitu, yang antum rasakan ketika antum udah pulang di Indonesia ini apa, Ustaz? Dari segi apa nih? Dalam segi global. Ya, manfaat yang kita dapatkan banyak di sana. Sangat banyak manfaat yang kita dapatkan selama kita di sini, dari segi baik di sana, dari segi berinteraksi dengan orang lain, bagaimana cara kita. Kemudian di dalam dari segi di sana yaitu ibadah kita. Kemudian bagaimana guru mulia mengajarkan kita tentang adab, tentang akhlak, dan tentang etika, dan banyak manfaat yang kita dapatkan ketika kita sekolah di sini. Yang mungkin apa yang kita dapatkan itu masih belum seberapa seandainya kita memahami tentang setiap apa yang kita lakukan selama kita sekolah di Darul Mustafa. Nah, seperti itu. Nah, Masya Allah. Ustaz, program dakwah. Jadi apa namanya? Ketika antum pulang dari sini setelah selesai dari Darul Mustafa ini, program dakwah apa yang antum kerjakan pertama kali ketika pulang dari di sini? program dakwah. La ilaha illallah. Program dakwah yang kita lakukan ketika kita apa namanya? Sepulangnya kita dari Tarim Hadramaut, yaitu adalah itu yang paling pertama nih, sholat berjamaah di masjid. Masya Allah. Cuma itu, karena kita datang tidak punya majelis, tidak ada punya pondok pesantren, tidak ada punya di sana zawiyah, tidak ada punya halaqatul ta'lim, bas sholat berjamaah. Apa namanya, 5 waktu sembahyang sholat jamaah dari zuhur, asar, maghrib, isya, subuh itu. Setelah itu apa namanya, setelah setengah tahun kalau tidak salah, lalu kita dipinta untuk apa namanya buka halaqatul ta'lim. Ya sudah, kita buka perlahan, sedikit demi sedikit, tentunya dengan musyawarah dengan para masyayikh kita dan guru mulia juga lah Habib Umar. Beliau menekankan kepada kita sebelum kita pulang kemarin, haruslah di sana bersinergi dengan orang-orang yang sudah berhasil di dalam dakwah. Karena majelis hanyalah wasilah di dalam dakwah kita. Nah, karena itu hanyalah perantara kita untuk mendekatkan orang kepada Allah Subhanahu. Dan itu awal-awal kita adalah salat berjamaah, kemudian apa namanya mengabulkan daripada hajat orang lain. Kemudian kita di sana ta'amul, cara kita bermuamalah, bergaul dengan orang lain. Cuma seperti itu. Masya Allah. Nah, cuma itu. Itu ya awal-awalnya seperti itu. Nah. Untuk sampai sekarang, Ustaz, yang udah berkembang gitu, Kenapa? kan maksudnya sampai Ustaz. Mati. Lampunya merah nggak? Nggak merah. Di res merah. Lihat dulu. Sakit dulu sana. Anda Ustaz. Marhaba. Untuk sampai saat ini, Ustaz, yang udah berkembang gitu program dakwah antum di Banjar, Ustaz ya? Iya, di Banjarmasin. Masya Allah. Nah, memang saat ini alhamdulillah dengan berkat guru mulia Al Habib Umar, dan kita cuma niabatan anu. Alhamdulillah hari demi hari, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun, seperti itu. Ya alhamdulillah, tiap malam kita adakan halaqatul ta'lim. Masya Allah. Tentunya beda-beda tempat. Dari masjid ke masjid, dari masjid ke masjid, seperti itu. Dari malam Senin sampai malam Ahad semuanya terus nyambung. Kemudian dari kita di sana lagi buka apa namanya di sana
mengajarkan anak-anak muda, orang-orang yang baru hijrah sampai orang tua, untuk bagaimana cara di sana, bagaimana agar sholat kita benar, bagaimana bacaan Fatihah kita, bagaimana cara istinjanya kita, bagaimana cara toharahnya kita, bagaimana cara sholatnya kita. Itu kita lakukan dalam 1 minggu itu 2 malam, malam Rebu sama malam Kamis. Masya Allah. Jadi diawali dengan sholat Isya berjamaah, Ratibul Haddad, kemudian ke halaqah masing-masing, ke halaqah masing-masing mereka dengan ustadznya, kemudian diulang Fatihah, setelah itu sampai jam 9 lalu dengan kita ajarkan masalah fikihnya. Masya Allah. Itu sekitar ada sekitar 170 sampai 200 orang seperti Masya itu. Allah. Nah, kadang anak-anak muda sampai yang tua seperti itu, siapa Masya yang Allah. mau, bismillah. Adapun kegiatan yang lainnya ya mengajar, alhamdulillah dalam 1 minggu 3 kali ngajar di pondok pesantren yang dulu pernah kita mondok di dalamnya, yaitu pondok pesantren Al-Falah. Masya Seperti itu. Nah, Allah. Hambatan Ustaz dalam dakwah gitu secara luas gitu, secara am. ya kalau masalah hambatan, rintangan dan halangan itu pasti ada. Pasti ada. Jangankan dalam berdakwah, cari uang aja pasti ada. Cari uangnya pasti ada rintangan dan halangan, apalagi di dalam kita menyampaikan dakwah, itu pasti ada rintangan. Dan rintangan dan halangan yang kita temui tidak jauh beda dengan apa yang telah ditemui oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana selalu di sana kalau kita mengerti tentang sejarah, mengerti tentang perjalanan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka setiap rintangan yang kita hadapi, insya Allah rintangan tersebut akan pergi dengan sendirinya. Namun rintangan pasti ada. Setiap orang yang berkecimpung di dalam medan dakwah pastilah menemui berbagai macam rintangan, halangan, dan berbagai macam yang dia temui daripada sesuatu yang mungkin ingin menyebabkan dia untuk mundur dalam medan dakwah tersebut. Rintangan dan halangan jadikan di sana sebagai sebuah penyemangat kita. Karena orang yang di dalam berdakwah bagaikan orang yang mana di sana menaiki sebuah puncak yang tinggi. Ketika dia sudah sampai di atas puncak tersebut, di atas bukit tersebut, dia pasti akan melihat berbagai macam keindahan. Namun ketika ingin menyampai puncak tersebut, pastilah berbagai macam rintangan dan halangan dia lewati. Nah, jika kita tidak mampu untuk melewati rintangan dan halangan tersebut, tidak akan pernah melihat keindahan di dalam berdakwah. Seperti itu. Dan kita sering kadang-kadang di dalam berdakwah kita dicaci maki orang. Kita dihina orang, kita dikata-katain orang. Sudah, itu memang dari dulu, dari 14 abad yang telah silam sudah seperti itu. Ketika kita dicaci maki oleh orang lain, ketika kita dihina oleh orang lain, ketika kita di sana dikata-katain oleh orang lain, sudah, itulah namanya mutaba'ah, kamalil mutaba'ah zahiran wa batinan. Yang namanya wuras, yang namanya pewaris para ulama adalah pewaris para nabi, maka haruslah orang yang dianggap oleh masyarakat adalah ulama, haruslah dia sadar yang diwaris bukan hanya sesuatu yang enaknya saja, tidak, tapi semuanya diwaris. Ya, Nabi kita Muhammad bagaimana dicaci maki orang, dikatakan orang gila, dikatakan orang ini. Dan kita pernah ketika kita datang ke Tarim, kalau tidak salah tahun 2012 atau 2013 kita datang ke Tarim ziarah dengan istri dan anak. 1 bulan kita duduk di sini. Kita sharing sama Habib Umar, Syufri Habib, kita ngadain ini, ngadain itu dan sebagainya. Banyak orang yang ngata-ngatain seperti ini. Apa kata Habib Umar? Kata Habib Umar, simple, sekut sakit. Udah diam. Selama kita benar, kita tidak menampik. Itulah realita kehidupan kita. Ada orang yang benci, ada orang yang senang. Selama kita di sana di jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, imshi fi tariqillah, kata Habib Umar, wala tubali ahada, fa inna likulli ahadin muhibban wa mubghidha. Imshi fi tariqillah, selama kita di jalan Allah, bismillah, imshi. Karena setiap manusia pasti ada yang membenci, pasti ada yang senang sama kita. Sama seperti kita. Lah, kita siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-insanul kamil, orang yang sangat sempurna, tidak ada cacat dan tidak ada aib di dalam diri beliau. Dengan itu masih banyak orang yang benci beliau. Dengan itu masih banyak orang yang ngata-ngatain beliau. Dengan itu masih banyak orang yang tidak menerima dengan beliau. Bagaimana dengan kita? Nah, itulah metode yang diajarkan oleh guru mulia kepada kita untuk di sana menyadarkan di dalam diri kita bahwasanya tidak semua perjalanan yang kita jalani itu mulus jalannya. Rintangan yang kita hadapi
adalah yaitu menyebabkan kita semakin naik derajat kita di sisi Allah Subhanahu. Jika kita di sana sadar di dalam menghadapi itu semua. Nah, itulah di sana di dalam dakwah, di dalam ilmu harus punya di sana rantaian sanad yang mana menyambung dari guru ke guru sampai ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti itu. Sekarang tinggal kemudahannya Zat. Tadi kan tadi kan rintangannya Zat. Kemudahan yang antum dapat dalam berdakwah. Kemudahan yang kita dapatkan di dalam berdakwah yaitu semua berkat guru kita. Nah, karena orang ya siapa kita? Ini kita ini siapa? Kita tidak ada punya apa-apa. Orang memandang kita bukan karena kitanya, tapi memandang kita murid siapa. Kita mohonlah agar kita diakuin sama beliau jadi murid beliau insyaallah. Karena kalau orang mandang kita tidak punya apa-apa. Tapi kalau orang di sana, kenapa orang di sana Iqbal? Kenapa orang menerima kita? Kenapa orang di sana ada yang muhib sama kita? Nah, karena orang memandang bukan mandang kita tapi mandang gurunya kita. Nah, itulah harusnya kita kuatkan irtibat kita dengan beliau. Seperti itulah. Dan tinggal satu poin Zat yang mungkin poin ini penting banget buat kita yang masih di sini dan teman-teman yang mau ke sini Zat. Antum ada pesan-pesan untuk para santri yang masih di sini ataupun santri-santri yang bakal datang ke sini Zat. Nah, pesan yang pertama yaitu adalah sidqun niyah fi talabatil ilm. Nah, jangan sampai nuntut ilmunya karena udah banyak nih alumni nih. Oh, si fulan gini, si ini. Wah, saya mau jadi kayak gitu dah. Nah, ini bahaya. Talabtul ilma li ghairillah fa'abal ilmu illa ayyakuna lillah. Ilmu tidak bakal pernah didapatkan seseorang terkecuali dituntut ilmu tersebut dicari hanya karena Allah. Dan kita sudah baca Bidayatul Hidayah. Kalau kita nuntut ilmu tujuannya selain daripada Allah bagaimana? Nah, itu yang pertama, ikhlaskan di dalam niat kita menuntut ilmu agama. Wabil khusus ketika kita berada di Tarim Hadramaut dijaga. Itu yang pertama bahwasanya ikhlaskan ilmu. Yang kedua, tausi'ul masyhad. Karena santri pasti santrinya Habib Umar pasti sering dengar al-madad ala qadril masyhad. Nah, keberkahan yang kita dapatkan tergantung daripada pandangan hati kita. Ini. Dan yang berikutnya yang ketiga, mungkin yang datang ke sini udah pernah mondok, ya, di tempatnya masing-masing. Nah, ini sering kita pesankan kepada anak-anak kalau ingin menuntut ilmu ke Hadramaut, jangan pernah di sana. Ketika kita di Hadramaut, kemudian mendengarkan ilmu yang pernah kita pelajari di tempat kita di negara kita masing-masing, jangan pernah ketika kita mendengar di Hadramaut tentang ilmu yang sudah kita pernah dengar ketika kita mondok dulu, jangan pernah mengatakan di dalam hati kita ini ilmu sudah saya pelajari. Kenapa? Ini sangat dikhawatirkan apabila perkataan tersebut ada di dalam hati kita dan terlintas di dalam benak kita, dikhawatirkan ilmu yang akan kita dapatkan tidak diberikan keberkahan oleh Allah. Wah, kita tahu semuanya bahwasanya apa di antara daripada akhlak talabatil ilm, bahwasanya ketika dia mendengar daripada syekhnya mengulang daripada ilmu tersebut ke 100 kalinya, dan dia telah mendengarkan 99 kali, dan ini ke 100 kalinya, santri yang baik dan santri yang punya adab, dia mendengarkan ilmu yang ke 100 kali tersebut seperti baru pertama kali dia dengarkan. Nah, itu makanya kita sering katakan kepada anak-anak yang mau belajar di sini, kalau datang ke Hadramaut bawa gelas kosong, jangan gelas yang sudah punya ada isinya. Kalau kita datang ke tempat orang udah punya ada gelas, orang tidak mau ngasih air. Tapi bawa gelas kosong, bersihkan gelasnya, insya Allah diisi oleh orang lain. Nah, seperti itu. Kemudian, ya sebagaimana yang antum katakan tadi, ya beda lah. Di zaman dulu dengan zaman sekarang ya tentu beda. Tanggalnya beda, bulannya beda, tahunnya beda. Dan otomatis di sana tatawurat yang ada di sini pun beda. Nah, dari karena itu, jangan sampai santri terlena dengan media sosial. Jangan sampai terlena dengan handphone dan lain sebagainya. Udah, sibukkan diri dengan ma'anta alaih. Sibukkan diri dengan yang diwajibkan kepada kita, insya Allah. Dan dikatakan oleh salah satu syekh yang ada di Banjar, Guru Abu Yasukri Unus, beliau mengatakan orang yang ketika beliau datang ke sini, orang yang belajar di Hadramaut dengan bersungguh-sungguh, sepulangnya dia dari Hadramaut pasti akan menyesal. Itu yang bersungguh-sungguh. Bagaimana kalau orang yang la'ab? Bagaimana kalau orang yang siang malamnya la ilaha illallah. Dan yang terakhir, ingat, kita di Tarim, bukan di Indonesia.
Kita di Tarim, bukan di Indonesia. Berapa banyak orang yang ingin datang ke Tarim Hadramaut, namun mata yasar loh. Dan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk datang ke Tarim Hadramaut, dan ini nikmah kabirah. Dan terkadang nikmat itu afatun ni'am. Kadang-kadang ketika kita di sana terbiasa, ketika kita berada di Tarim Hadramaut, lalu kita tidak merasa nikmat tersebut sangatlah luar biasa ketika Allah taruh kita di sini. Ketika Allah taruh kita di sini, dan banyak orang yang menunggu kedatangan kita di sana. Siapkan bagi para santri, siapkan apa yang perlu disiapkan, tapi jangan pernah kita menginginkan untuk di sana tampil di hadapan orang lain, tapi ketika kita dipinta kita siap. Nah, sekitar kita siap seperti itu. Nah, Masya Allah, alhamdulillah. Jadi obrolan kita semoga bermanfaat buat Amin, teman-teman amin, yang ada di insyaallah. sini dan juga yang ada di Indonesia. Dan untuk terakhir, barangkali teman-teman yang pengen ziarah ke Tarim dengan mudah dan murah bisa langsung menghubungi Al-Maunah Travel, salah satu agen travel punya Darul Mustafa. Bisa langsung cek di deskripsi. Oke, next to video. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Azim Ustaz. Jazakumullah khair.